Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Ya. Alhamdulillah, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga Jumat berkah ini membawa kita pada keberkahan ilmu juga. Yang malam ini kita akan ngebahas tentang parent time vs screen time bersama Ibu Eli Risman dan Bapak Dr. Faisal Sundani. Baik, silahkan kita mulai dengan penjelasan dari Ibu. Ibu Eli, silahkan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda semuanya yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Jadi pertemuan kita ini alhamdulillah diizinkan Allah dari seperti rencana semula bahwa kita mengusahakan pertemuan 2 kali untuk berbicara tentang persiapan Ramadan dan kaitannya dengan kehadiran ayah, pelibatan ayah, dan juga bagaimana tantangan utama kita 15 tahun terakhir ini adalah dengan penggunaan gadget atau bagaimana anak kita berselancar dengan layar di tangannya. Saya mau mulai saja dengan melakukan atau menanyakan kepada ayah bunda semua tentang beberapa hal ya. Sebetulnya saya mau ngobrol sama Nana sebagai apa namanya contohnya, tetapi karena nanti akan mempengaruhi waktu, saya cuma dapat waktu 15 menit, Pak Faisal 15 menit, supaya kita ada tanya jawab, sebab waktu tadi kenapa dimatikan karena menunggu teman-teman itu adalah karena supaya kita bisa ngepasin waktunya untuk tanya jawab. Baik, pertanyaan pertama saya tentang screen time dulu ya. Usia berapa sebetulnya anak Anda mulai Anda kenalkan dengan gadget dan games? Kalau Anda sekarang pakai HP, tulis aja di HP-nya. Anak pertama usia berapa, anak kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya, berikutnya. Mungkin bisa sambil nulis di kolom komentar ya Bu, sambil ya, berinteraksi dengan Ibu ya. Silahkan Ayah Bunda. Ya, jadi berikutnya. Sebetulnya jujur sama diri sendiri, alasan Anda waktu itu apa ya? Ya, belajar lewat handphone, biar anteng, saya dan suami bekerja, tidak gaptek, ya, bisa belajar dan mengerjakan tugas, komunikasi dengan ortu, agar tidak keluar rumah sebagai hadiah, atau apa yang lainnya yang Anda maksudkan dengan memberikan handphone kepada anak, atau karena sepupunya punya, atau karena tetangganya punya, gitu. Atau mau ngasih aja, terserah. Coba tulis dulu, karena kita mau menganalisa diri kita dari situ. Berikutnya, sekarang ini anak Anda di tahapan mana? Masih bisa dikendalikan, sulit dikendalikan, atau nggak bisa dikendalikan sama sekali? Ya, berikutnya. Jadi, dari Anda memberikan dulu itu, sampai sekarang, itu sudah berapa tahun gadget di tangan anak Anda? Ya, baik. Nah, jadi Anda udah punya gambaran nih, walaupun kita ngomongnya baru 5 menit, udah punya gambaran sebetulnya bagaimana kondisi anak kita, gitu ya. Nah, jadi masalah yang Anda hadapi sekarang ini apa? 1, anak nggak bisa diatur, dia nggak nurut, berulah, nangis kalau handphonenya kita ambil. Yang kedua, anak mulai kecanduan, minta HP terus, nggak ngerjain tugas atau apa yang kita suruh. Ya, tapi nggak dikerjain. Entar mah, gitu. Ya, oke. Jadi yang ketiga, anak benar-benar kecanduan, udah nggak mau ngerjain apa yang disuruh, kemudian pegang gadget untuk waktu yang lama, ngamuk kalau diambil, atau lain-lain, silahkan. Jadi sambil kita ngobrol ini, Anda udah memetakan gitu loh, persoalan anak Anda di mana, kita mau memasuki Ramadan. Ya, oke. Nah sekarang, karena waktu kita pendek, saya langsung aja ya ke akibatnya. Pertama, jadi banyak sekali orang tua, kalau istilah anak saya yang nomor 2, kalau mau diceritain jadi panjang, tapi pokoknya kami lagi libur, saya asik ngobrol, begitu saya lihat ke sebelah kanan saya lihat ibu-ibu nyuapin anaknya, ini di hotel ya, sarapan pagi. Nyuapin anaknya, ternyata segini lihat sedikit lagi, ternyata anak itu gede banget. Kok masih disuapin? Pasti seperti minggu lalu kita omongin, di mana-mana, ya ayah bunda semuanya kan melihat ya, ibu-ibu pada nyuapin anaknya, tapi anaknya pegang HP. Ya kan nak ya? Nah, ya, jadi saya kedipin anak saya, maksudnya lihat deh gitu. Terus anak bilang enggak. Kenapa sih? Gitu saya bilang. Ya mereka itu adalah orang-orang yang lihat anaknya pakai sedotan. Coba Ibu, pakai sedotan. Saya juga nggak ngerti. Apa sih maksudnya lihat anak pakai sedotan?
Rupanya dimasukkan anak saya. Kita cuma lihat anak saya, anak kita itu saat itu lihat pakai sedotan, pakai kecil banget segini, ya dilihat, jangan lupa nih, lihat anak pakai sedotannya istilahnya, yaitu dia harus makan. Kalau dia nggak sarapan pagi, ntar bagaimana? Kita nggak lihat sama sekali apa akibatnya. Bagus juga tuh falsafah lihat anak pakai sedotan. Jadi begitu juga lah kalau di restoran dasar, kalau di restorannya begitu apalagi di tempat lain. Ya oke. Nah sekarang saya mau bicara langsung, Mak. Apa saja akibatnya? Kenapa kita mesti ngomongin ini dan nanti bagaimana melibatkan ayah, bagaimana perjuangan Pak Faisal sebagai orang ayah gitu ya untuk mempertahankan hal ini. Oke, baik. Jadi pertama siklus tidur. Karena ayah bunda semuanya harus ada bahwa gadget ini mengeluarkan sinar biru yang nggak tampak pada mata. Sinar biru itu mengganggu siklus tidur. Jadi makanya anak susah tidur. Kalau anak susah tidur, satu, perkembangan fisiknya ya akan terhambat. Kemudian perkembangan intelektualnya, emosinya, kalau kita ajak ngomong, kalau kita kurang tidur gimana? Ya, kita gampang kan ya. Nah, terus macam-macam. Yang jelas pertumbuhan fisik yang disebut stunting yang selama ini dikaitkan dengan gizi, enggak itu aja ya karena sinar biru. Kedua, berbagai gangguan pada otak. Kemarin kita udah singgung juga, saya buat lagi secara sistematis ya, gangguan pada otak tadi. Pertama, anak itu saya tanya dulu ya, mewakilin anak atau wakilin ibu-ibu ya. Ibu-ibu bisa jawab di ini ya, di apa namanya di kolom chat. Jadi sebetulnya anak kita kecanduan gadget apa kecanduan internet? Saya mau lempengin ini dulu. Nah, umumnya orang-orang menganggap kecanduan gadget apa kecanduan internet. Boleh ayah bunda tulis di kolom chat kecanduan gadget apa kecanduan internet. Ayo ayah bunda, biasanya kita nganggapnya kecanduan apa gitu ya Bu ya? Kecanduan gadgetnya tentunya ya Bu ya. Kalau ayah bunda nggak jalan nih ininya apa? Oke, Nana cepetan. Ya, ada internet Bu, ada yang menjawab, ada internet Bu. Gadget, ada juga yang menjawab gadget kan Bu. Orang bilangnya kecanduan gadget ya. Sekarang gadget kalau nggak di charge ya, anak mau nggak gadget mati? Enggak kan? Oke, saya charge, gadgetnya hidup, tapi nggak ada internetnya. Anak mau nggak? Enggak. Jadi sebetulnya anak kecanduan gadget atau kecanduan internet? Ayu Mirza dan yang lain-lainnya yang jawabnya kecanduan gadget nih. Jadi anak kecanduan gadget, anak kecanduan internet. Oke, jadi kecanduan internet berarti koneksi itu membuat anak kita terbuka pada melihat apa saja karena kecanduan internet. Ya, jadi keterpaparan itu berarti besar kemungkinannya anak juga melihat berbagai macam games. Kecanduan games itu menurut WHO, ya, menurut WHO itu tahun 2018 bisa dilihat di internetnya Kompas ya. Kalau anak udah keasikan lupa ibadah bahkan nggak respon kok dipanggil ya, susah berhenti nggak bisa menunda kepuasan terus menerus, gamesnya terus meningkat, suka sakit punggung, kejang lengan, itu anak dianggap sudah mengalami gangguan mental. Jadi anak Anda dalam hal games udah di tahapan mana? Di tahapan pertama tadi, di tahapan kedua, atau di tahapan ketiga. Kalau di hadapan ketiga, menurut WHO, bukan saya, gangguan mental. Berikutnya, kecanduan dan akses pada pornografi dibuka aja nggak usah cari, dia udah pop up. Di dalam games juga begitu. Udah lama sekali ini saya bahas, udah 25 tahun, 20 tahun deh. Ya. Itu merusak otak depan yang membedakan manusia dengan binatang. Ya, hasil penelitian terakhir menunjukkan gini, kalau anak itu lihat terus, maka dia si gambaran itu tadi langsung ke pusat perasaan mengeluarkan cairan otak namanya dopamin, karena lihat terus makin banyak banjir ke depan, membuat gelombang otak depan ini membuat anak menjadi impulsif, maunya sekarang juga. Udah begitu belum anak Anda? Terus kompulsif, maunya tuh berulang-ulang lagi. Itu berarti udah ada gangguan fungsi otak depan. Kedua, ya, karena dia terus-menerus begini cari gampangnya aja, dia kerendam, maka fungsinya jadi menurun. Ya, disebut hypofrontal syndrome. Nah, itu menyebabkan apa? Nggak ada kendali, nggak ada kontrol. Kayak rem kita nyetir, kita tekan, remnya blong, rem blong. Tadi impulsif, kompulsif, rem blong. Yang ketiga, karena kerendam terus, ini 4,4% ini menurun. Nah, sekarang, itu menimbulkan reaksi sama konsumsi narkoba. Ini yang penting dulu yang teman-teman catat, yang udah berkali-kali dalam berbagai forum diulang.
Nah, sekarang itulah bahayanya. Anak kita jadi akan berkurang kemanusiaannya karena fungsi mulia otak terganggu. Kita mau menghadapi Ramadan. Dulu ngasihnya sepakat berdua apa enggak? Ya tahu nggak konsekuensinya apa. Sekarang dalam mengendalikannya ayah terlibat apa enggak? Ya. Nah, bagaimana kita menghadapi Ramadan ini? Pertama sekali minggu lalu udah juga saya sebutkan, tapi tidak menyebutkan dengan detail kerusakan otak ini dan secara terinci, maka perlu selesaikan dulu diri kita sebagai ibu, selesaikan. Kemudian juga selesaikan dulu hubungan dengan ayah. Nah, sekarang memang udah mepet banget, tinggal 4 ya, tapi nggak apa-apa. Daripada kita tidak melakukan apa-apa, ngomong sama ayahnya baik-baik, ya, masing-masing mengenali inner child-nya, ya, ayah juga mengenali masing-masing. Yang penting sekarang ini anak kita mengalami gangguan seperti ini, gitu. Bagaimana dalam bulan suci Ramadan ini kita bisa membatasi sedemikian rupa. Nah, apa yang harus dilakukan? Pertama, sepakat dulu kedua orang tua bahwa kita harus berubah. Kedua, dua-duanya semua orang minta pertolongan Allah. Panggil anaknya, ajak ngomong, jelasin ini tadi secara gampang kepada anak. Lalu bilang sama mereka, dua-duanya, harus dua-duanya, ayah ibu minta maaf. Udah ngasih ini, dan ini sekarang udah di tahapan ini, disebutkan, disepakati. Kemudian ya usahakan buat rencana bersama. Nanti detailnya pada Pak Faisal ya. Tapi untuk yang belum, ayah bunda sekalian ya, 0 sampai 6, no gadget at all. Ya, nggak dikasih, nggak dialihkan, nggak dijanjikan. Ya, karena apa? Masa sakit sama dengan masa sembuh. Kalau di 6 tahun ini dia kecanduan 6 tahun. Ya, screen time-nya udah begini, 6 tahun diperlukan masa sembuh. Jadi biarkan bermain dengan jumlah mainan, jumlah usia anak tambah 1. Anaknya 3 tahun, mainan 1. Tambah 1, jadi 4 jenis mainannya. Ya. Tidak mengkonsumsi makanan manis-manis, tidak main sama tetangga. No gadget, no manis, nggak main sama tetangga. Ya. Kalau anak-anak usia SD batasi, latih menggunakannya dengan bijak. Jadi memang nggak bisa kalau orang tuanya nggak di rumah. Karena kalau disubkontrakan ke yang lain, orang tuanya aja kalah wibawa. Ya. Lalu jelaskan fungsi gadget dalam kehidupan itu berpatokan pada surat An-Nur ayat 30-31. Nanti Pak Faisal yang akan membahas. Nah, berikutnya adalah memberikan alternatif aktivitas dan pendampingan orang tua yang terus-menerus. Tidak bisa tidak. Ya. Sementara itu, saya udah 15 menit lebih ya? Belum, Ibu. Masih 12 menit, tapi rasanya cukup ya, Bu ya? Cukup dalam gitu dan banyak. Baik. Jadi begitu dulu, Ayah Bunda, nanti dilanjutkan dengan tanya jawab ya. Baik, terima kasih banyak. Ayah Bunda sekalian, terima kasih Nana. Iya. Terima kasih banyak Ibu. Jadi saya sedikit aku terutama untuk teman-teman yang baru hadir ya Bu ya. Ya. Jadi Ibu Eri meluruskan tentang ini bukan kecanduan gadget tapi kecanduan internet. Itu yang perlu Ayah Bunda pahami bahwa kecanduannya pada internetnya bukan pada gadgetnya. Kemudian kecanduan internet akibatnya tuh mulai dari fisik sampai ke kerusakan otak. Jadi rusaknya fungsi mulia otak. Jadi itu bahayanya sampai sejauh itu. Jadi untuk Ramadan panduan utamanya lakukan kesepakatan dulu nih antara ayah dan bunda untuk benar-benar berubah menghadapi Ramadan ini. Nanti tips lengkapnya akan disampaikan oleh Pak Faisal. Bagaimana beliau bersama Kak Wina melakukan beberapa tips-tips yang sudah teruji ya insya Allah ya Pak ya gitu. Dan nanti Pak Faisal juga akan menjelaskan tentang ayat-ayatnya di surat An-Nur ayat 30-31, lalu jangan lupa minta pertolongan Allah gitu untuk minta agar diistiqomahkan di Ramadan ini untuk mulai membatasi kecanduan internetnya tadi. Detailnya nanti bisa mengulangi siaran langsung kita ini, dan sekarang kita kasih kesempatan kepada Pak Faisal untuk lebih detail nih menjelaskan apa sih rancangan utama untuk mulai membatasi screen time buat anak-anak. Silakan Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Iya, ini sebetulnya saya menarik tadi, banyak yang bisa dipelajari dari apa yang disampaikan oleh Bu Eli. Jadi sebetulnya kalau tadi ditambah lagi 10 menit lagi itu udah banyak keluar itu ya, beberapa SKS dari Bu Eli itu. Jadi kalau kita bicara tentang screen time sebetulnya, apalagi tadi tentunya kita bicara tentang internet ya, karena
kalau screen-nya mungkin tidak bersalah kalau tanpa apa-apa, tapi dengan internet, screen-nya itu jadi menjadi satu objek yang sangat menarik sekali. Kalau kita lihat dari data, ternyata Indonesia itu adalah negara teratas dengan screen time tertinggi di dunia. Jadi screen time kita itu per jam itu rata-rata 7 jam per hari. Per hari 7 jam. Ya, jadi kalau ibu-ibu sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, kawan-kawan sekalian, kalau mau coba lihat saja sekarang pada diri kita sendiri ya. Kita begini, kita sekarang mau meregulasi anak. Tapi permasalahannya adalah kita sebagai orang tua itu susah sekali untuk meregulasi diri sendiri. Itu saja sekarang. Coba kalau kita buka handphone kita sekarang, kita buka ya bapak-bapak, kemudian dibuka di situ ada digital well-being atau kesehatan digital. Kemudian klik di situ ada screen time. Lihat, saya akan merasa sangat ingin belajar kepada bapak-bapak yang atau ibu-ibu yang sampai jam 20.02 malam hari ini screen time-nya masih di bawah 2 jam. Ada nggak? Saya kira nggak ada ya. Ya, di bawah 2 jam nggak ada. Saya gitu ya, Pak. Saya pikir nggak ada di bawah 2 jam. Saya pikir 2 jam ke atas. Karena rata-rata kita menggunakan internet per hari itu adalah 7,38 jam. Itu di Indonesia. Ya, jadi ini yang menjadi fokus yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini, khususnya dalam menghadapi Ramadan. Jadi, satu, regulasi. Regulasi itu kepada diri kita dulu sendiri. Coba bisa nggak Ramadan ini, saya, ibu-ibu, bapak-bapak di rumah, ayo kita kurangi melihat screen, ya, melihat internet, paling tidak untuk hal-hal yang tidak penting itu nggak perlu lah. Gitu loh. Jadi ada yang penting dan ada yang memang genting gitu. Itu yang harus kita lihat di internet. Oke, itu yang pertama. Kemudian kalau kita lihat, mungkin bapak ibu-ibu tadi ketika Bu Eli bilang apa namanya tentang game tadi ya, game online ya. Mungkin banyak sekarang ini kan ada e-sport ya. Nah, itu mungkin nanti akan menjadi pembahasan. Jadi gini, kalau kita bicara tentang kecanduan gadget yang tadi dianggap sebagai penyakit ya, sebagai penyakit. Ya kalau kita hitung kira-kira berapa persensi dari mereka yang kecanduan gadget itu menjadi e-sport atlet. Ya kan enggak. Jadi ya yang mayoritas adalah mereka yang tidak tersampaikan ya, tidak sampai dengan bakat e-sport tadi. Oke. Kalau kita bicara tentang adiksi, kemudian bicara tentang gadget ya, gadget dan adiksi lah. Sekarang kalau ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian melihat ya, bagi kita saja yang namanya gadget ini adalah sesuatu hal yang sangat menarik. Untuk itu kenapa tadi saya katakan regulasi itu regulasi kita dulu sebagai orang tua, karena penelitian itu membuktikan bahwa parent addiction, adiksi screen orang tua itu berpengaruh adiksi anak. Jadi rata-rata yang anaknya adiksi, ada penelitian meta analisis mengatakan bahwa adiksi pada anak itu banyak disebabkan ada hubungannya dengan adiksi pada orang tua. Jadi orang tuanya sendiri punya adiksi. Oke. Kemudian tadi Bu Eli menggambarkan bahwa yang namanya adiksi tadi bisa mempengaruhi otak bagian depan yang prefrontal cortex. Ya kan ya, prefrontal cortex. Nah, jadi ini tadi saya ingin membahas sedikit. Prefrontal cortex itu kalau dalam bahasa Inggris PFL prefrontal cortex, PVC ya. PVC itu PFC prefrontal cortex. PFC itu disebut juga sebagai the lying brain. Jadi itu adalah otak yang memang bisa mendireksi kita. Kalau bahasanya Bu Eli, direkturnya adalah otak bagian depan. Nah, otak bagian depan itu bisa blong karena adanya adiksi. Oke. Dalam bahasa Al-Quran, otak bagian depan ini disebut sebagai ubun-ubun. Ya, ubun-ubun itu di depan kita ya, ubun-ubun, nasiyah. Ya, dalam surat dalam Al-Quran, dalam surat dalam surat Al-Alaq ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah, nasiyatin kadzibatin khati'ah." Ini ketika Allah mengancam orang-orang yang berbuat kezaliman di muka bumi, Allah mengatakan bahwa niscaya kami tarik ubun-ubunnya, ya. Nah, di sini Allah mensifatkan ubun-ubun sebagai nasiyatin kadzibatin khati'ah, ubun-ubun yang berdosa, ya, ubun-ubun yang bohong, yang berdusta. Oke. Nah, ubun-ubun inilah dalam bahasa medis disebut sebagai prefrontal cortex tadi.
Nah, di sini kita lihat bagaimana ada koneksi antara apa? Antara adiksi tadi dengan perilaku yang tidak baik ya. Khususnya tadi karena bohong itu kalau dalam bahasa agama, bohong itu sebetulnya adalah kunci dari keburukan-keburukan. Oke, nah sekarang kita bicara masalah tips tadi, karena tadi Bu Eli sudah mengatakan bahwa kita bicara masalah tips berhadapan dengan surat An-Nur ayat 30 dan 31 ya, 30 dan 31. Dalam surat An-Nur 30 dan 31, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, ya kan? Dzalika azka lahum. Ini dikatakan dalam Al-Qur'an ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita untuk menjaga pandangan. Ya, orang mukmin dan orang mukminat dianjurkan untuk menjaga pandangan. Itu satu. Nah, di sini sebetulnya kalau kita bicara tentang menjaga pandangan, dalam sudut pandang Islam, menjaga pandangan adalah basic dari yang namanya sex ed. Jadi pendidikan seksualitas dalam Islam itu sebetulnya basisnya adalah menjaga pandangan. Untuk itulah kalau kita bicara tentang pendidikan seksualitas atau pendidikan seks ya, sex ed itu kita tidak, kalau sebagai orang Islam tentu saja rujukan kita adalah Al-Quran dan Sunnah ya. Jadi satu, cara pandangnya pun harus cara pandang Islam. Jadi cara pandang Islam kalau kita bicara tentang pendidikan seksualitas itu adalah mata. Mata ini asas pertama kali. Untuk itulah dalam Al-Quran, juga dalam surat An-Nur, itu ada regulasi di mana ada 3 waktu anak-anak kita tuh nggak boleh masuk kamar tanpa ketok pintu. Ya, yang pertama adalah waktunya waktu setelah sholat Isya. Yang kedua waktu sebelum sholat fajar, sebelum sholat subuh. Yang ketiga adalah waktu di tengah hari bolong. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya anak tidak terekspos matanya dengan pandangan yang tidak sepatutnya. Nah itu dia, preventionnya itu besar sekali gitu, ditarik panjang sekali. Pencegahannya itu oleh Islam, oleh Al-Quran itu dirapihkan. Ya, kalau seandainya Al-Quran mencegah anak-anak untuk melihat sesuatu yang sebetulnya ada kaitannya dengan mereka, yaitu aurat orang tuanya. Aurat orang tua kan masih aurat, ya, masih satu darah dengan mereka. Dan itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bayangkan apabila mereka berselancar di dunia maya yang kita tidak tahu apa yang mereka lihat. Gitu loh. Oke? Ini sebetulnya jauh ya. Ini sudah jauh nih, sudah jauh melipir ke arah yang jauh dari preventif lagi sebetulnya kalau kita melihat masalah apa namanya, masalah bagaimana efek yang akan mereka lihat dari layar itu sendiri. Jadi ibu sekalian, permasalahan kita di Ramadan itu kan adalah bagi sebagian anak hore liburan, hore banyak waktu kosong, berarti hore bisa pinjem handphone, hore bisa lihat handphone. Nah, ini tadi Bu Eli sudah mengatakan bahwa yang pertama adalah harus ada kesepakatan antara suami dengan istri, tadi pasangan. Sepakat dulu. Ayo kita sepakat dulu ya, masalah handphone ini sepakat dulu. Masalah gadget itu, masalah internet sepakat dulu. Jadi sekarang ini kan banyak yang kebablasan ya. Ini Bu Eli ini banyak sekali mendapatkan orang tua yang kebablasan. Tadi juga kalau kita lihat di chatting ini, tadi kan ada pertanyaan di awal ya, umur berapa tahun sudah memberikan, ada yang umur 2 tahun, ada yang umur 4 tahun, 7 tahun, macam-macam tuh. Ya. Dan bahkan sekarang kalau kita lihat di sekolah-sekolah ya, ini anak saya yang bungsu itu adalah kelas 6 SD. Jadi anak kelas 6 SD itu rata-rata sudah punya handphone semua, sudah punya handphone ya, bukan dipinjamkan handphone tapi sudah punya handphone. Itu beda sekali, punya handphone dengan dipinjamkan handphone itu adalah 2 entitas yang berbeda ya. Nah, kalau anak-anak kita di sini, alhamdulillah, kalau yang namanya handphone itu adalah barangnya orang dewasa. Ya, properti orang dewasa. Jadi kapan dapat handphone? Anak-anak bisa dapat handphone ketika mereka masuk usia dewasa, yaitu usia 17 tahun. Di usia 17 tahun, oke lah, boleh dapat handphone bareng sama KTP. Jadi kalau sudah punya KTP, berarti sudah bisa punya handphone. Nah, jadi mungkin nanti kita cair aja ya dengan pertanyaan. Begitu Mbak Nana, silakan, ada yang bisa ada yang mau digaris bawahi oleh Bu Eli mungkin, silakan. Ya, untuk Ibu, sementara ya, terima kasih banyak ya Faisal. Jadi saya rasa cukup dulu, karena yang diperlukan mungkin barangkali kalau anak-anak ngotot mintanya gitu. Terus Faisal dan Wina, apa yang harus dilakukan dan apa yang mungkin dilakukan oleh ibu-ibu lain juga boleh
sharing itu. share di sini. Sebab kan belum tentu semuanya tidak tahu, barangkali udah ada yang lebih berhasil gitu. Silakan. Dan sementara itu kita menerima pertanyaan. Sebab waktu kita sangat terbatas, nanti tiba-tiba kita belum banyak pertanyaan terjawab, udah habis waktunya. Silakan. Gimana Pak? Bagaimana Faisal? Jadi kalau sudah terputus nanti susah lagi untuk nyambung masalahnya gitu. Betul. Kalau sudah satu Ya, betul. Ya. Ini sudah ada pertanyaan, sambil merespon pertanyaan, mungkin langsung kita respon pertanyaan ya Bu ya? Ya, silakan. Ya, jadi ada beberapa yang sudah di sekolahnya. Kendalanya adalah sekolah sudah melibatkan anak dalam penggunaan gadget. Tadi ada yang menggunakan di komputer. Apakah anak PAUD sudah boleh nih dikenalkan dengan komputer gitu Ibu pertanyaannya. Kemudian ada yang merespon nih Pak Faisal dan Bu Eli. Tapi sekolah sekarang terkadang ada pelajaran yang wajib bawa HP, iPad, atau laptop. Jadi nggak mungkin kalau ngasihnya baru di 17 tahun. Gimana tuh? Ibu Eli dan Pak Faisal silakan. Faisal silakan. Saya merasakan Ibu Eli mungkin bisa menggarisbawahi atau bisa menambah. Oke, saya pikir sekali yang kayak begitu, dan kami juga hidup di dunia yang sama. Ya. Jadi begini, tadi saya garis bawahi, meminjamkan dengan diberikan itu beda. Nah, jadi walaupun dia punya tugas, kasih handphone orang tuanya. Jadi minimal orang tua itu punya satu handphone cadangan, gitu loh. Karena beda ketika handphone itu orang tua yang megang, itu beda dengan ketika dia dikasih. Ya, kalau kita belikan handphone di anak usia 12 tahun itu beda dengan kalau kita pinjamkan handphone. Kenapa? Kalau kita belikan handphone, kita berikan handphone itu passwordnya kita yang bikin, historinya kita yang punya. Gitu. Jadi kita bisa akses kapan saja. Tapi kalau sudah diberikan kepada anak, itu sudah beda lagi. Begitu. Gimana Bu Eli? Silakan, mungkin bisa ada tambahan. Jadi sebetulnya itu tadi dimintakan kesepakatan. Jangan satu orang tua mau memberikan, yang satu lain, yang satu enggak gitu. Jadi Anda favorit. Kesepakatan itulah untuk menentukan kapan kita mau kasih HP, kapan kita pinjamkan, sampai usia berapa, kapan kita kasih HP, dan itu udah diperhitungkan lah gitu. Kan bisa di Google. Yang di Google kan bukan hanya berita pemilu ya. Tapi juga yang paling penting sekarang adalah bagaimana ini menghadapi Ramadan, bagaimana gitu kita mau pinjamkan, berapa lama, pada saat jam berapa, gitu, dan seterusnya bagaimana, alasannya bagaimana. Ada keluhan, bukan hanya keluhan, ngamuknya anak, menghadapinya bagaimana. Nah, jadi masing-masing anak soalnya punya karakter berbeda-beda, ya, usianya juga berbeda-beda, kebutuhan mereka berbeda. Jadi kalau untuk anak yang besar bagaimana, kedua bagaimana, tiga, keempat dan sebagainya. Lalu harus ada pertemuan dengan keempat, misalnya anak itu 4 orang atau 5 orang. Kenapa si kakak dikasih? Kenapa nanti soalnya dianggap pilih kasih, padahal itu berkaitan dengan tugas. Jadi semuanya itu harus diselesaikan dengan RW, bukan Pak RW. Reason why. Alasannya kenapa, bagaimana, itu sampai difahamkan sehingga nggak timbul kecemburuan, nggak ada tuntutan yang di atas yang seharusnya. Nah, disinilah kebersamaan itu, parent time itu dibutuhkan sekali karena anak perlu diberikan pengertian, anak perlu sentuhan, anak perlu pelukan. Jangan lupa ya, berapa lama dia terabaikan, berapa bulan, berapa tahun. Masa sakit sama dengan masa sembuh. Ini rumusannya anak saya nomor 2 nih. Masa sakit karena dia udah berhadapan dengan beribu-ribu orang, anak, dan 24 jam. Masa sakit sama dengan masa sembuh. Ibu-ibu harus ingat banget itu gitu. Berapa lama anak itu bermasalah, ibu membutuhkan sekian nama waktunya lah untuk menyembuhkannya kembali. Itu dari saya dulu. Silakan. Pertanyaan berikutnya. Oke, mungkin atau bisa ada komentar. Soalnya tadi saya udah menghadapi, saya udah menghadapi cucu, Bapak Ibu, ya. Makanya dihadirkan bapak-bapaknya langsung, karena ini kan juga pendekatan ayah ya, yang kita bahas kemarin, melibatkan ayah dalam Ramadan ini. Itu mungkin Pak Faisal mesti dikasih tahu juga bagaimana ibu-ibu ini melibatkan ayahnya, dan apa yang harus diomongin ayahnya menurut Pak Faisal sebagai ayah, kalau mau diajak istrinya untuk memperhatikan anak. Soalnya di kepalanya ayah-ayah Indonesia kan pengasuhan di tangan ibu, ayah mencari nafkah, ibunya cari nafkah juga. Semua urusan ayah, semua urusan ibu ya Bu, untuk mengasuh. Iya. Tadi menarik Bu Eli bilang, jangan sampai
pilih kasih ya, disangka pilih kasih. Itu sudah terjadi ke saya gitu loh. Jadi memang harus ada RW tadi, reason why. Harus kita ngomong gitu loh. Jadi jangan sampai ketika si kakaknya dapat, kemudian si adiknya nagih juga lah. Tadi si Akang dapat sekian jam gitu loh, sekian menit. Saya nggak dapat. Itu kan itu ketika anak nggak punya handphone dan minjem handphone orang tuanya gitu. Jadi tadi memang betul sekali, memang harus ada komunikasi dan juga harus ada RW reason why tadi. Jadi menarik dan memang pasti dirasakan. Dan bagi bapak-bapak yang jarang datang, dalam arti kata dalam satu hari mungkin bukan jarang datang ya, mungkin seharian di luar, ketika datang kemudian dipinjam handphonenya oleh anaknya, coba tanya mamanya, jangan sampai nanti double dia. Sudah dapat screen time dari mamanya, kemudian dia pinjam juga dari ayahnya. Anak-anak sekarang pinter, Pak. Ya, silakan. Anak-anak lebih pinter ya, Pak Faisal, menyiasati gimana biar keinginannya tercapai gitu ya, Pak ya. Iya, betul, pinter sekali. Menyambung pertanyaan berikutnya, Bu Eli dan Pak Faisal, jadi tadi terkait penggunaannya gitu alasannya, dan ini gimana intervensi teman-teman juga sepupu nih, bagaimana biar tidak terpengaruh teman atau sepupu saat lagi acara keluarga, bagaimana menjelaskan ke anak dan menjelaskan ke sepupunya atau temennya, itu bagaimana tuh baiknya. Silakan Bu Eli dulu atau Pak Faisal. Nah, ya, Pak. Saya udah level cucu karena Pak Faisal yang berhadapan dengan langsung lagi pula dia. Silakan Pak Faisal. Begini ya, khususnya kalau anak laki-laki sebetulnya nggak usah ngomong. Kita tarik aja anaknya. Ya kita ambil, kita sentuh. Ini saya belajar dari Bu Eli. Kalau anak laki itu dia punya telinga yang kadang-kadang tertutup, yang memang susah untuk mendengar gitu loh. Jadi laki-laki ini kita nggak bisa ngomong nggak bisa. Tapi yang kita bisa lakukan adalah kita ambil, kita tarik, kita kasih, kita bisikin. Enggak ya, kayak gitu loh. Enggak ya. Kenapa Bu, Bapak? Karena anak orang itu bukan urusan kita. Yang urusan kita tuh anak kita, gitu loh. Jadi kalau seandainya perlu sekali kita terangkan bahwa enggak ya, kalau si kakak memang enggak main handphone, ya, si kakak waktu main handphonenya sekian menit lagi. Nah, jadi memang begitu. Ya, jadi pertama yang menjadi perhatian anak kita bukan anak orang, tetapi kalau seandainya memang perlu kita omongin, gitu loh. Kita kasih tahu. Ya biasanya kalau bapak-bapak kan jarang mau ngomong ya. Jarang mau ngomong. Jadi cara enak buat bapak-bapak, tarik aja yuk, kita duduknya bareng sama anak. Nah, selesai. Jadi kalau sudah sampai ke tahap itu, karena kadang-kadang kalau pertemuan keluarga kan, kadang-kadang anak-anak yang satu umur cara parenting yang berbeda, biasanya mereka fokusnya udah nggak ngobrol lagi, tapi sudah sama-sama megang handphone. Itu masalahnya di situ kan, ya. Nah, jadi kalau menurut saya ya itu cara yang paling enak ya. Jadi kita ambil kemudian kita dudukkan bareng. Nah, ini kalau perempuan beda lagi. Kalau anak perempuan beda lagi. Anak perempuan enggak caranya begitu, tapi caranya kita omongin. Kita omongin. Ya, jadi begitu. Gimana Bu Eli itu? Ya, saya tambahkan ya. Saya mundur ya. Jadi satu hal yang paling penting harus diingat adalah reason why. Tanya lagi, alasannya apa? Maka untuk mempersiapkan kalau mau ada arisan, ini lebaran, nanti apa namanya itu halal bihalal gitu. Kita berhari-hari sebelum Ramadan berakhir, kita udah mempersiapkan nanti kalau halal bihalal apa yang terjadi gitu. Bagaimana caranya menyikapinya, bagaimana menghindarinya, bagaimana kalau dibilang katrok gini harinya segede gitu nggak tahu apa-apa, pokoknya semua mah kata-kataan yang ibu-ibu lebih hafal dari saya. Jadi saya mundur ke belakang, dulu kan nggak ada handphone, tapi kan kita ya nak menghadapi tantangan macam-macam kan ya nak, sebagai anak kan levelnya anak saya nomor 2, jadi kan macam-macam. Jadi saya kalau misalnya, dan kami di luar negeri ya, makanan mesti harus dihati-hati anak saya, jangan sampai termakan makanan yang ya begitulah haram atau subhat gitu. Jadi saya udah dudukin dulu, nggak usah lebaran, pengajian, saya dudukin dulu anak saya. Di rumah yang akan kita kunjungi, rumah tante atau om, yang nggak beli makanan dari masjid gitu. Jadi yang kita harus makan apa? Jadi itu semua, maka gitu yang paling dasar daripada ini adalah komunikasi, ngomong.
Ngomong, ngomong, dan ngomong. Jelasin, jelasin, dan jelasin. Ya namanya kita sebagai orang tua, kita berikhtiar gitu loh. Dan kita ingatkan, nak, kita udah puasa sekian lama, kita udah berusaha menahan sekian lama. Jangan yang apa yang kita tahan sekarang bocor karena ini. Nah, sambil kita juga mengawasi dari jauh, anak ngerti kok tatapan mata kita, ekspresi wajah, yang udah nggak usah disepakati lagi gitu. Jadi persiapkan dulu dengan segala macam modus. Kalau begini gimana, Ma? Anak harus tanya, kalau si Fulan begini, kalau sepupu saya yang begini-begini, nah itu kita mesti udah harus ada anunya, ada apa namanya, cara lah gitu yang udah disepakati. Oke, nanti dibahas lagi setelah selesai untuk menghadapi situasi yang berikutnya. Silakan, Nak. Ya, Ibu, terima kasih. Jadi saya agak ini Bu ingat belajar dari Ibu, saya sampai punya kode-kode tertentu ya Bu. Ibu ngajarin banget tuh. Punya kode untuk mengingatkan anak bahwa kita nggak suka atas perilakunya atau perilaku yang sudah kita sepakati sebelumnya. Iya, betul. Sepakati kodenya, sepakati semuanya pokoknya. Jadi nggak bisa nggak pakai persiapan. Datang halal bihalal begitu aja nggak bisa. Ya, dan kita juga nggak lagi bisa pulang negur anak orang lain karena nanti ketahuan banyak kalau urusan anak gue sih gitu. Ini ada yang nanya nih, kalau kita kumpul kita gimana menegur sepupunya? Kalau itu keponakan kandung kita dan lekat ya nggak bisa. Kalau mau ngomong sama ibunya sebelum halal bihalal. Bagaimana nih nanti kita mengatur anak kita kalau ketemuan halal bihalal di rumah neneknya misalnya. Ya, jadi memang harus banyak cara karena it takes a village to raise a child. Memang membutuhkan sekampung, kesepakatan sekampung untuk membesarkan seorang anak. Berikutnya, nah, kita berapa menit lagi? Jangan tiba-tiba putus. Insya Allah masih 10 menit lagi, Ibu. Tadi Pak Faisal mau nambahin sesuatu? Silakan. Dan proses sebetulnya kan, proses. Jadi pembangunan imunitas itu kan proses. Ya. Jadi kalau anak-anak itu sudah jadi gini, karena konsepnya dunia itu kan anak-anak kita tuh nggak hidup 24 jam dengan kita. Ya, jadi ada proses yang harus kita bangun sehingga ketika mereka nggak sama kita pun sebetulnya ya mereka sudah punya rambu-rambu itu. Ya rambu-rambu itu tuh sudah ada boundary, batasan itu sudah kelihatan gitu. Jadi saya pikir yang namanya proses ya. Jadi kita ini sekarang sedang menanamkan imunitas pada anak gitu. Ya. Jadi kayaknya kalau kayak imunisasi gitu ya Pak ya. Jadi akan ada sakit-sakitnya dulu ya Pak ya gitu. Sakit banget. Lanjut Lanjut dengan pertanyaan berikutnya ya Bu. Ini ada pertanyaan Bu. Apakah seberapa anak akan mengingat sesuatu yang udah dia lihat saat usianya 3 tahun? Nah, jadi itu sepertinya sudah melihat gambar tertentu atau foto tertentu gitu ya Bu ya, dan itu usianya 3 tahun, dan bagaimana tuh apakah seberapa lama ingatan itu akan tertanam di dalam otak anak? Dia sebagai informasi tetap udah membuat jejak ya, tapi jejak itu bisa ditumpuk sama hal-hal lainnya yang hal-hal yang lebih baik gitu, dan itu continue terus gitu sehingga ini tertutupi. Kalau hilang enggak, ditutup istilahnya dengan ini yang lain. Coba deh Pak Faisal. Ya, kalau konsepnya kan kebaikan itu bisa menutup dosa-dosa, kesalahan-kesalahan gitu loh. Jadi ketika ada kejelekan yang dia lihat ketika kecil, mungkin tidak akan jejak digital itu akan ada gitu, jejak di otak. Tapi akan tertutup dengan hal-hal yang baik. Ketika kita sudah tahu bahwa dia terpapar di usia sedemikian, ayo tutupin, kasih yang baik, insya Allah dengan izin Allah akan tertutup juga, insya Allah. Amin. Jadi jangan patah semangat gitu ya Bu, Pak ya gitu. Jadi tetap aja kasih nilai-nilai kebaikan yang lain ya untuk menutup hal yang sudah mungkin negatif dia lihat gitu ya. Ya, betul. Saya dalam rangka topik kita ini parent time ke screen time, saya benar-benar menghimbau ayah bunda semuanya gitu dari sebelum Ramadan sekarang mulai merapat kepada anak, mulai melakukan pendekatan, mulai bercerita, mulai pakai dua kuping lebih banyak dari satu mulut gitu ya, mulai berdialog, mulai menyampaikan apa yang akan ini soalnya tinggal 3 hari lagi. Apa yang mau kita lakukan, persiapan apa, bagaimana nanti kita membatasi pandangan kita, membatasi
gadget, memperbanyak membaca Quran, itu semuanya udah harus diomongin dari sekarang. Saya rasa ayah bunda udah lebih jauh dari itu. Tetapi itu dibuat kesepakatan. Kalau perlu hitam putih gitu. Masing-masing anak dengan ayah bundanya. Nah, kenapa kita libatkan ayah? Karena satu, ayah selama ini mungkin kurang aktif. Jadi selama Ramadan ini sebetulnya kalau nggak sempat sekarang tahun depan, saya selalu mengatakan tahun depan, tolonglah persiapkan Ramadan itu dengan lebih baik. Umur kita belum tentu panjang. Saya selalu begitu ya. Karena adik saya meninggal hampir setiap tahun, saya selalu mengatakan pada diri saya belum tentu depan. Jadi sekarang yang tahun ini apa yang harus kita perbaiki basic kita. Seandainya kita ada umur panjang, alhamdulillah. Kalau umur kita nggak ada, itu nggak akan dilupakan anak, insya Allah gitu. Jadi tolong intensively lah sekarang melakukan obrolan dengan anak-anak. Ya, kalau udah semuanya barengan, berarti sekarang panggil satu-satu gitu. Satu-satu kita berdua, dan ayah itu kenapa diperlukan? Kalau ayah ngomongnya pendek, ya kan? Jadi lebih diingat gitu oleh anak-anak. Kemudian wibawanya, banyaklah kelebihan yang diberikan Allah kepada ayah. Itu marilah ayah bunda sekalian ditingkatkan parent times-nya, terutama parent times bersama dan khususnya dengan ayah. Ya, oke, berikutnya Pak Faisal. Ya, intinya regulasi ya. Regulasi itu bukan hanya regulasi anak-anak, tapi regulasi diri. Tadi di awal saya sudah minta kita introspeksi berapa jam sehari kita lihat handphone sampai jam segini, gitu loh. Jadi kalau kita bisa meregulasi diri kita dan punya target, ya besok screen time-nya harus lebih sedikit dari sekarang dan Putus-putus. Ya, putus-putus Pak. Mohon maaf Pak. Ya, saya juga putus-putus Ibu. Oke, masih putus-putus sekarang? Atau sudah nyambung? Oke. Jadi memang jadi orang tua tuh capek ya. Ya, jadi orang tua tuh harus capek memang dan capek itu jadi satu keniscayaan. Jadi kalau orang-orang nanya kenapa Pak Faisal anaknya nggak 5, nggak 6, ya masalahnya itu sebetulnya jadi orang tua tuh bukan hanya menafkahi, tapi juga membersamai. Jadi kalau menafkahi itu yang paling mudah sebetulnya transfer duit. Itu paling mudah. Ya, yang cari duit paling mudah. Tapi yang paling sulit adalah bagaimana membersamai, bagaimana mengasuh dan hadir dalam pengasuhan. Khususnya saya sebagai bapak gitu loh. Nah, apalagi tadi ngomong gimana bapak biar bisa ngobrol sama anak dan lain sebagainya. Karena tadi kita sudah terbentuk sebagai seorang laki-laki itu bahwa perempuan yang ngasuh kita itu cuma nyari duit. Itu mindset itu perlu kita hapuskan. Karena kenapa? Karena sekarang perempuan nyari duit jago-jago kok. Nggak perlu laki-laki, perempuan nyari duitnya jago-jago gitu loh. Maka kita sebagai orang tua laki-laki ya sebagai Oke. Hati-hati putus ya Bu ya. Itu terputus, hati-hati waktu nanti belum sih Bu, insya Allah masih bisa. Apa kita mau lanjut satu pertanyaan lagi sebelum closing statement dari Ibu dan Pak Faisal? Asal nggak mati tiba-tiba silakan Pak Faisal. Tadi itu terputus-putus ya Pak Faisal hilang tuh. Oke, ya, sekarang masih ada nggak? Sudah. Ya, masih Pak, hilang muncul. Ini sambungan internetnya lagi nggak bagus kayaknya. Oke. Jadi mau ditambahkan atau menjawab pertanyaan satu lagi, Sah? Jawabannya satu lagi dengan waktu nanti jam 20.40 kita selesai ya. Iya. Silakan. Nah, ya. Bagaimana jika anak sudah dialihkan dengan mainan lain tapi tetap ingin main dengan gadgetnya, baik dalam kegiatan tadi yang sangat spesifik kajian gitu ya Bu, tapi kan semua itu terjadi ya Bu ya, ada kita ngobrol sama keluarga gitu, anak sudah kita coba alihkan dengan membawa mainan tapi tetap minta gadget, itu bagaimana caranya untuk anak mau tidak memainkan gadgetnya? Mangga Ibu dan Pak Faisal. Yeah. Pak Faisal. Sekali aturan iya. Seumur jadi ujian, seumur Ibu suaranya hidup anak tidak. Saya jelas dengar suara Bu Eli. Oke. Suara Bu Eli Sekan ada pepatah lama, sekali lancung ke
ujian seumur hidup orang nggak percaya. Jadi kalau misalnya hari besok enggak gitu, jadi anak-anak itu bingung, jiwa pikirannya juga bingung, ayah bunda gitu. Itu dari saya, coba Pak. Oke, oke, bisa dengar tadi saya Ya, dengar Bu Eli tadi lancar. Oke. Apa namanya kalau ya tadi saya sudah katakan di awal begini loh. Memang jadi orang tua itu capek, jadi bapak itu capek. Dan kita harus tadi konsistensi. Konsistensi jangan sampai keluar dari arah yang betul gitu loh. Jadi sebagai bapak, sebagai kowam, sebagai apa namanya kepala keluarga, sebetulnya ya kita yang harus inisiasi. Nah, kalau seandainya ibu-ibu, kalau bapaknya lupa menginisiasi, colek aja bapaknya. Karena kami ini sering lupa, ya. Kami ini sering lupa. Jadi coba colek aja dan ingatkan untuk menginisiasi. Nah, yang tadi kan kita bicara masalah capek-capeknya di mana sebetulnya? Capeknya adalah bahwa anak-anak sekarang ini perlu waktu untuk beraktivitas fisik. Apalagi ya, kalau anak-anak yang belum masuk usia balik. Nah, aktivitas fisik itu kalau anak-anak yang memang dia pada dasarnya mager, susah gerak, itu nggak ya, bisa. Kalau kita cuman nyuruh-nyuruh doang nggak bisa. Jadi memang betul-betul harus kita tarik, kita juga ikut untuk keluar begitu loh. Kalau anak-anak yang mager itu. Jadi memang ada waktu kita capek. Nah, ketika waktu kita capek itu berlalu, ketika anak masuk usia 12 tahun, insya Allah kecapean itu pun sudah selesai gitu. Karena anak sudah punya ritmenya sendiri ya. Ketika dia masuk usia balik, anak-anak sudah punya ritmenya sendiri. Jadi intinya ya harus investasi tenaga. Ya mumpung masih muda, bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapaknya kalau masih muda, ya, habiskan masa mudanya itu dengan banyak main sama anak-anak. Karena kalau nanti sudah tuaan sedikit, kita mau jalan-jalan, kita sakit-sakitan. Ya begitu. Allah Ta'ala alam. Silakan. ya. Baik, terima kasih. Ibu ada yang Saya, ditambahin? baik. Ya, saya mau menambahkan karena ada pertanyaan yang saya scroll ke atas mengatakan apabila ada pertemuan keluarga itu ibu-ibu itu bilang sama ponakan yang ntar matanya sakit. Jangan Bapak Ibu. Jangan bilang hanya mata ya. Yang sakit itu otak. Itu tadi udah dibuktikan secara ilmiah Ibu bahwa yang tadi saya sampaikan itu kalau Ibu Bapak dengarkan itu udah dibuktikan secara ilmiah otak anak-anak yang adiksi dan tidak adiksi itu udah di MRI pakai functional MRI itu hasil penelitian ilmiah yang nggak bisa terbantahkan gitu. Jadi bilang aja nanti otaknya rusak loh. Ya otak itu bagian yang paling penting manusia otak rusak manusia nggak jadi manusia udah begitu aja yang lebih yang keumpul tapi sebetulnya seharusnya lah ya kita ini bersaudara apalagi kalau kandung pada pertemuan-pertemuan ini tolonglah kita saling ingat mengingatkan antara saudara kandung dan sepupu tolonglah ya kita sama-sama menyadari bahwa handphone itu banyak mengandung unsur-unsur yang buruk termasuk pornografi dan itu merusak otak gitu. Pada fungsi mulia otak yang membedakan manusia dengan binatang. Jadi kita sama saudara sepupu kita atau saudara kandung kita sama-sama sepakat. Kalau dia nggak sepakat, anak kita kuatin. Nanti ketemu sepupumu, tolong ya nak. Kalau dia nanti otaknya rusak, mama nggak mau otakmu rusak. Nah itu siapa yang ngomong ayahnya? Itu kenapa kita kita membicarakan topik kita hari ini screen time versus parent time. Ya, jadi jangan segan-segan, walaupun saudara kandung. Memang hasilnya lain-lain kok. Ya, ini kan masalah kita dengan Allah kita ya atas amanahnya. Baik. Baik Ibu, kayak rasanya cukup kita tutup dengan closing statement saja ya Bu agar kita tidak terputus IG-nya malam hari ini. Silahkan dari Ibu Eli dulu atau dari Pak Faisal? Silakan. Dari saya dulu. Ya. Jadi ya intinya menyikapi bulan Ramadan, mempersiapkan bulan Ramadan dan kaitannya dengan dengan hal-hal yang mengalihkan perhatian kita dari menikmati Ramadan dan salah satunya adalah screen ini. Jadi kita sama-sama dari sekarang ini sudah menyiapkan ke anak-anak. Karena kalau tadi kita kan melihat tuh dampak. Untuk mencegah dampak itu kita perlu proses. Satu proses yang paling penting adalah bagaimana kita menanamkan imunitas kepada anak kita dari terkena penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh screen tadi. Nah, sekarang Ramadan ini waktunya tepat. Yuk sama-sama kita perbanyak waktu untuk parent time sehingga screen time-nya berkurang. Ya, terima kasih. Wallahu taala alam. Silakan. Terima kasih. Silakan Ibu Eli.
saya mau menyampaikan kepada Ayah Bunda Ya, Bu. Ya, sinyalnya nggak kayaknya. langsung dia tumbuh. Jadi proses itu mesti pelihara, kayak kita menanam benih juga gitu loh. Nggak mungkin tadi benih yang kita tanam itu langsung dia berbuah, nggak mungkin. Dia tumbuh dulu, besar dulu gitu, baru berbuah dan baru kita petik, tunggu matang dulu, diperam dulu. Jadi ini sebuah proses yang panjang. Yang diperlukan adalah kekuatan niat yang kuat, kemudian dia terus memelihara niat tersebut dengan komunikasi. Ini jatuh bangun, kadang-kadang tiarap, bangun lagi, kadang-kadang berdarah-darah, bangun lagi, karena kita menjaga amanahnya Allah. Nah, oleh sebab itu jangan pernah putus asa, teman-teman. Sama aja dalam bidang lain, jangan pernah tetap berjuang. Kalau Ya, Hilang ya, Pak ya? iya loading kayaknya. Iya. Ininya apa? Videonya sih aman, tapi suara yang tidak terdengar ya. Iya, suaranya keluar. Enggak, ini masih kelihatan loading juga sih videonya, Oh iya. masih muter-muter begitu. baik, ya. Sudah, Nak? Bisa, Nak? Sekarang Iya, bisa lagi sekarang. Tapi tadi terpotong, Ya, Ibu, mohon maaf. Ya, jadi seperti menanam pohon, menanam benih, ya perlu proses sampai kita metik panen. Oleh sebab kita terus-menerus berusaha dan la haula wala quwata illa billah. Inilah kenapa kita ngomongin menjelang Ramadan. Semoga dalam proses Ramadan ini, setelah Ramadan nanti kita mendapatkan hal-hal yang lebih positif dengan izin dan pertolongan Allah. Gitu kan ya, Faisal dan Nana? Ya. Kita manfaatkan parent time sebanyak-banyak mungkin selama Ramadan ini, dan bukan hanya screen time yang kita targetnya, tapi perbaikan akidah dan akhlak ya, sekaligus ibadah juga. Jadi 2A 1I, akidah, akhlak, ibadahnya mudah-mudahan Allah sempurnakan. Selamat berpuasa, maaf lahir batin. Iya. Alhamdulillah. 2A 1I kuncinya dari Bu Eli. Tadi Pak Faisal juga mengingatkan dari awal regulasi orang tua dulu, dan Bu Eli juga menyampaikan orang tua dulu cek kembali dan saling bersepakat dulu antara orang tua. Selamat menikmati Ramadannya ya Ibu ya, Pak Faisal ya, lebih banyak parent time-nya, dan kita mulai Ramadan tahun ini menjadi lebih baik untuk anak-anak kita. Lebih menikmati parent time lebih banyak. Amin. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan dalam IG Live ini. Ibu, Pak Faisal, banyak sekali yang berharap bisa lebih sering ada sharing, ada berbagi ilmu dari Ibu dan Pak Faisal. Mudah-mudahan ada kesempatan-kesempatan berikutnya untuk semua ayah bunda pembelajar ini untuk terus bisa belajar dan belajar kembali. Baik, sebelum kita tutup, mohon bantuannya. Iya. Ya, Bu. Amin. Ya, semoga masing-masing anak di dalam rumah keluarga Risman ini, dan juga akan mengundang teman-teman lainnya menggunakan platform rumah keluarga Risman untuk berbagi ya, bersama-sama. Yuk kita maju bersama-sama dan menjadi benar dan bahagia bersama-sama, insya Allah. Amin. Amin, insya Allah. Baik, Pak Faisal tadi sudah membuka dengan doa, mangga silahkan ditutup dengan doa juga. Mari sama-sama kita tutup dengan sama-sama membacakan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ayah bunda pembelajar. Iya Ibu.